sosok Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan sosok Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah, banyak orang mau memaksakan Isa Al-Masih ya Yesus Kristus. Dan banyak orang Kristen hanya manggut-manggut saja karena tidak tahu di mana bedanya, di mana samanya. Orang Kristen Arab tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih. Kupas tuntas. Guru Besar Agatha Romo Episkop Daniel Biantoro turun gunung menjelaskan Isa Al-Masih di Al-Quran berbeda dengan Yesus Kristus di Alkitab. Ulasan ini penting dan menarik. Saya akan buat dalam beberapa bagian. Silakan Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Kita mendengar pengumuman dari pemerintah, dari Departemen Agama, di mana yang menyangkut perayaan Kristen, yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, secara benar digantikan dengan wafat Yesus Kristus. Saya sebenarnya sudah komplain sejak lama itu. Yang merayakan itu kan orang Kristen, dan orang Kristen menyebut dia kan bukan Isa Al-Masih. Kenapa hari rayanya harus menggunakan nama dari yang digunakan oleh orang agama lain? Ya, saya kira ini memang seharusnya sudah lama, itu seharusnya dari dulu mulainya dikatakan sebagai kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Sebab kalau kenaikan Isa Al-Masih dalam pemikiran Islam, dia tidak mati disalib, dia tidak bangkit, langsung diangkat begitu saja. Dan itu bukan Yesus Kristus yang kita kenal. Kalau kenaikan Yesus Kristus, memang dia mati dulu, dikubur, bangkit, 40 hari dia menampakkan diri pada murid-muridnya, baru naik ke surga, baru itu benar. Tapi kalau kisahnya Isa Al-Masih dalam Al-Quran kan tidak gitu. Dia tidak disalib, dia tidak bangkit, langsung diangkat gitu saja. Siapa yang merayakan sosok seperti itu? Kan tidak ada. Orang Islam juga tidak merayakan, orang Kristen juga tidak merayakan. Akhirnya itu tidak kena siapa-siapa. Maka dengan nama perayaan kenaikan Yesus Kristus tepat bahwa memang orang Kristen merayakan Yesus Kristus yang mati disalib, yang dikubur, yang bangkit, dan yang naik ke surga. Jadi kalau kita lihat ternyata sosok Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan sosok Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Nah, banyak orang mau memaksakan Isa Al-Masih ya Yesus Kristus. Dan banyak orang Kristen hanya manggut-manggut saja karena tidak tahu di mana bedanya, di mana samanya. Untuk itu mari kita melihat, kita dampingkan dua cerita ini. Cerita Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran dan kisah Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Apakah ada kesamaannya? Kalau memang tidak sama, dua-duanya harus lega, rela mengatakan, ya memang Yesus Kristus dalam Alkitab itu bukan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Jangan dipaksakan. Sebab Isa Al-Masih dalam Al-Quran tidak disalib. Yesus Kristus dalam Alkitab memang disalib. Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu bukan anak Allah. Yesus Kristus dalam Alkitab itu anak Allah. Nah, untuk itu supaya fair untuk dua-duanya, biarlah yang saudara Muslim mempercayai apa beritanya Al-Quran,
Jangan dipaksa orang Kristen untuk mengikuti itu. Karena orang Kristen punya narasinya sendiri mengenai Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Orientasi kita bukan ceritanya Al-Quran, orientasi kita adalah ceritanya Alkitab. Itu kan fair kalau gitu. Kita orang Kristen masa disuruh percaya apa yang diberitakan Al-Quran? Bagi kita, ya Alkitab itulah sumber daripada cerita Yesus Kristus itu. Mari kita mulai dulu dengan nama. Sosok ini dalam Al-Quran disebut sebagai Isa Al-Masih. Orang Kristen Arab tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih. Orang Kristen Arab menyebutnya Yeshua Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Sebab Yesus adalah orang Yahudi. Dia bukan orang Arab pada waktu hidup di dunia ini. Dan tidak ada nama Arab yang bunyinya Isa. Sama tidak ada nama Jepang yang berbunyi Bambang. Lah kalau dipaksakan akhirnya ini orang lain. Makhluk dari mana itu? Nama asli daripada Yesus Kristus pada waktu dia hidup di dunia adalah Yosua. Dan ketika kekristenan ini berkembang, kebanyakan yang menjadi Kristen bukan orang Yahudi, tapi bangsa macam-macam. Yang pada abad pertama itu bahasa pergaulannya, bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya berita dari Injil itu akhirnya dituliskannya dalam bahasa Yunani, dan itulah sebabnya mengapa Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Itu bahasa aslinya. Kata Yosua itu ketika diucapkan menurut logat Yunani, karena bahasa Yunani tidak punya huruf Y, maka ditulis dengan huruf I. Dan nama Yunani laki-laki selalu di belakangnya ada S. Jadi nama Yosua diucapkan secara logat Yunani menjadi Isus. Dan kata Isus ini ketika diucapkan dalam bahasa Latin di Eropa Barat menjadi Yesus. Dan dari kata Yesus inilah bahasa-bahasa Eropa Barat mengikuti. Bahasa Belanda Yesus, bahasa Inggris Jesus, bahasa Italia Yesus, dan seterusnya dari kata Latin ini. Nah, ketika kata Yunani Isa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Syria, kata Yesus itu berbunyi Yashua, Yashu, atau Iso. Iso itu untuk dialek Syria Barat. Dan orang-orang Syria Timur yang dikenal sebagai orang-orang Nestorian itu mengucapkannya sebagai Isa. Sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa daerah Jogja, Solo, dan seterusnya ke timur, Opo. Tapi bahasa Jawa dari Banyumas ke barat, apa? Artinya sama, apa? Demikianlah nama Yesus itu diucapkan dengan dialek Syria Barat menjadi Iso,
Syria Timur menjadi Isa. Jadi itu bukan nama aslinya Yesus juga, itu nama terjemahan di dalam konteks bahasa Syria. Nama itulah yang dilestarikan di dalam Al-Quran. Jadi Isanya Al-Quran itu ya bukan sosok asli kalau begitu, namanya saja nama terjemahan. Nah, Al-Masih. Al-Masih kalau di dalam bahasa aslinya Ibrani itu berasal dari kata Hamasiyah. Dari kata Hamasiyah diucapkan bahasa Arab menjadi Al-Masih. Dan Hamasiyah itu artinya si orang yang diurapi itu. Di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan memerlukan pengurapan. Apa yang diurapi itu? Imam, raja, dan nabi. Setiap imam di Israel adalah seorang Masiah, tapi bukan Masiah. Bukan sang Masiah. Setiap raja di Israel adalah seorang Masiah. Dan setiap nabi di Israel adalah seorang Masiah. Agar seseorang itu menjadi Masiah, maka orang itu harus merangkap semua jabatan itu dalam dirinya. Ya dia itu raja, ya dia itu imam, ya dia itu nabi. Dan dia merangkap itu secara mutlak, artinya tidak bisa digantikan orang lain. Agar dia tidak bisa digantikan orang lain, orang ini harus tidak bisa mati. Sebab kalau mati pasti harus diganti, gitu kan? Itulah sebabnya Kristus untuk menjadi Masiah, yang terjemahnya bahasa Yunani menjadi Christos, yang diucapkan bahasa Latin menjadi Kristus, diucapkan bahasa Belanda juga Kristus, dan kita mengikuti orang Belanda mengucapkan Kristus itu. Maka Kristus harus orang yang sudah tidak bisa mati. Itulah sebabnya dia harus bangkit dulu. Tanpa bangkit dan hidup selamanya, dia tidak mungkin menjadi Masiah. Untuk menjadi Masiah, Sang Kristus, the Anointed One, dia harus orang yang tidak bisa mati lagi. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas dia, dia sudah tidak bisa mati, dia kekal. Maka kalau dia harus diangkat jadi raja, raja kekal. Kalau diangkat jadi imam, imam kekal. Kalau diangkat jadi nabi, nabi kekal. Dan Kristus memang imam karena dia telah mengorbankan dirinya sebagai korban di atas salib. Lalu mengangkat korbannya itu, dibangkitkan, diangkat ke hadirat Bapa. Di situ dia menjadi imam, maka imamnya kekal. Sesudah bangkit, Yesus diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian dia punya kekuasaan yang mutlak sebagai Sang Maha Penguasa, sebagai raja-raja yang kekal.
Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, yang menyatakan kehendak Allah. Kalau nabi-nabi, orang yang dipilih Allah diberi firman. Kalau Kristus, firman itu yang jadi orang. Berarti dia nabi, nabi kekal, nabi pamungkas. Jadi istilah Kristus ini artinya Hamasia dalam pengertian yang kita maksud itu. Ada seorang penulis Muslim memberikan definisi atas kata Al-Masih itu demikian. Sementara itu kata Al-Masih dalam bahasa Ibrani berarti yang diberkahi, salah. Al-Masih artinya bukan yang diberkahi. Al-Masih artinya orang yang diurapi. Dan dalam bahasa Arab berarti yang melakukan perjalanan besar di muka bumi. Lain sekali artinya di sini. Atau juga berarti jika mereka menyeka orang penyakit, maka akan menjadi sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih juga berarti kebenaran. Kata Al-Masih dalam bahasa aslinya bukan itu semua. Kata Al-Masih dalam bahasa aslinya adalah orang yang diurapi, yang berarti imam, raja, dan nabi. Makna Al-Masih sudah tidak sama, makna nama Isa pun sudah tidak sama. Dari nama ini saja sudah kelihatan bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Di sebuah kesempatan ketika Agatha live, beliau memberikan konfirmasi dan penjelasan. Telah belajar selama 5 tahun dari seorang romo yang sangat pakar di bidangnya, yaitu Romo Episkop Daniel Biantoro sebagai pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Terus terang, saya sendiri beberapa kali bertemu dengan Romo Daniel Biantoro ketika beliau masih sempat mengajar di sebuah lembaga pendidikan teologi bersama dengan Pendeta Dr. Yusuf Roni dan Dr. Bambang Norsena. Beberapa kali juga mendengarkan sekaligus mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Romo Episkop Daniel Biantoro. Beliau adalah seorang yang benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tentu kita tahu bersama, Romo Daniel Biantoro tidak menikah. Dia adalah seorang perintis, pendiri dan pemimpin gereja, dipercayakan oleh Tuhan untuk menghadirkan Gereja Ortodoks Indonesia di Indonesia. Beliau seorang yang sangat mengerti dan memahami sejarah kekristenan dari sejak abad pertama sampai kepada sejarah kekristenan terbaru. Beliau juga seorang yang lancar dalam berbahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi memang Romo Episkop Daniel Biantoro ini sangat tepat dijadikan oleh Agatha menjadi seorang guru saat mendalami kebenaran firman Tuhan maupun sejarah gereja. Saudara dikasihi Tuhan, Romo Episkop Daniel Biantoro ini memberikan ulasan yang begitu luas, mendalam serta komprehensif
ketika membandingkan Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Oleh karena itu, meskipun kita telah seringkali menyaksikan dan mendengarkan ulasan para teolog ataupun para apologet Kristen yang membuat perbedaan begitu jelas antara sosok pribadi Isa Al-Masih yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan sosok pribadi Yesus Kristus yang tertera di dalam Alkitab. Tetapi ketika kita mendengarkan sekaligus menyaksikan penjelasan dari Romo Episkop Daniel Biantoro ini, kita akan menemukan pencerahan yang lebih jauh dan lebih dalam dari apa yang kita mengerti sebelumnya. Romo Episkop Daniel Biantoro menyoroti tentang Yesus yang benar-benar disalibkan, mati dan dikuburkan, serta bangkit dan naik ke surga. Ternyata di dalam kitab suci yang sedang dibahas beliau, Isa itu tidak mati, tetapi ada seorang yang diserupakan dengan dia, sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah. Di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Pengertian anak Allah bagi Yesus bukan berarti Allah itu beranak dan Allah itu diperanakkan. Anak Allah adalah penjelasan yang mendalam terkait dengan eksistensi Yesus sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terkait dengan nama Yesus, dalam bahasa Yunani, Yesus. Dalam bahasa Indonesia, Yesus. Tetapi nama Yesus seperti yang telah dijelaskan oleh Romo Episkop Daniel Biantoro, dari kata Yosua, Yehosua, bisa juga disandingkan dengan Hosea, yang memiliki arti dan makna Allah atau Tuhan adalah keselamatan. Itu sebabnya di dalam Matius 1 ayat 21 dijelaskan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dengan menamakannya Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus atau Yosua pengertiannya Allah menyelamatkan. Dan ternyata ketika diteliti secara mendalam, bahasa Arab dari Yesus itu bukan Isa. Tadi sudah sangat clear dijelaskan oleh hambanya Romo Episkop Daniel Biantoro. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan antara Isa Al-Masih yang diceritakan Al-Quran dengan Yesus Kristus yang diceritakan atau dijelaskan di dalam Alkitab tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat kita risih satu dengan yang lain. Hanya perlu diingatkan jangan sampai di satu pihak memaksakan bahwa di dalam kitab sucinya lah yang benar dan di dalam kitab suci Kristen yang salah. Silahkan imani apa yang di dalam kitab sucimu, dan kami imani apa yang ada dalam kitab suci kami. Bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, atau firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Itulah dalam kemanusiaannya disebut namanya Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Nantikan pembahasan bagian yang kedua dari Romo Episkop Daniel Biantoro
sehingga semakin memperluas wawasan, pengertian, pemahaman kita terkait dengan begitu jelasnya perbedaan antara Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Alkitab.